Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, muslimat, pendengar suara Slebes yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis merekam dialog menarik antara sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, berilah saya wasiat." Maksudnya, berilah saya pelajaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Saya wasiatkan kepadamu supaya bertakwa kepada Allah, sebab takwa itu adalah pokok segala urusan." Sahabat ini rupanya belum puas. Dia kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin tambahan wasiat yang lain." Rasulullah menjawab, "Biasakanlah membaca Al-Quran, karena itulah cahaya bagi kamu di dunia dan menjadi sebutan bagi kamu di langit." Artinya, jika ingin mendapat petunjuk dari Allah, Rasulullah mewasiatkan kepada kita memperbanyak membaca ayat suci. Tiada hari tanpa qiraatil Quran, tiada hari tanpa membaca ayat suci Al-Quran. Lanjut kisah. Abu Dzar ternyata tidak puas dengan wasiat ini. Dia kemudian berkata lagi, "Saya ingin tambahan yang lain ya Rasulullah." Rasul pun kemudian menjawab, "Janganlah terlalu banyak tertawa terbahak-bahak, sebab hal itu mematikan hati dan memadamkan cahaya muka." Abu Dzar kemudian berkata lagi, "Saya ingin tambahan yang lain ya Rasulullah." Nabi kemudian melanjutkan, "Banyaklah menahan bicara kecuali untuk menyampaikan kebaikan, sebab sikap demikian menghalau setan dan menolong kamu dalam urusan-urusan keagamaan." Di sini dengan jelas Rasulullah melarang kita untuk berbicara yang tidak ada manfaat, karena berbicara yang tidak akan manfaat sesungguhnya membuka peluang untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kisah. Abu Dzar kemudian berkata lagi, "Saya ingin tambahan wasiat yang lain ya Rasulullah." Rasul kemudian menjawab, "Cintailah orang-orang yang miskin, bergaullah di tengah-tengah mereka." "Saya ingin tambahan lagi ya Rasulullah," kata Abu Dzar. Nabi pun melanjutkan, "Lihatlah kepada orang-orang yang di bawahmu, jangan kepada orang-orang yang ada di atasmu, sebab hal demikian akan menjadi tirai yang menutup nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Ternyata Rasulullah mewasiatkan kepada kita, banyak bergaul kepada orang miskin akan membuka hati kita, sementara banyak bergaul kepada orang-orang yang di atas kita bisa membuat kita justru semakin menumbuhkan sifat mengejar-ngejar dunia dan melupakan akhirat. Lanjut kisah. Abu Dzar kemudian berkata lagi, "Tambah ya Rasulullah." Nabi pun berkata, "Jagalah hubungan silaturahim dengan kerabatmu walaupun mereka memutuskan hubungan." Abu Dzar kemudian berkata lagi, "Tambah ya Rasulullah." Nabi melanjutkan, "Jangan takut pada jalan Allah lantaran dicela manusia." "Tambah ya Rasulullah," kata Abu Dzar. Nabi pun bersabda, "Katakanlah kebenaran itu walaupun dia pahit." Abu Dzar masih meminta tambahan wasiat mengenai intisari ajaran agama Islam dan kecintaan Allah. Rasulullah kemudian terakhir menjawab, "Akan datang dari manusia kepadamu berita yang engkau tahu tentang kesalahan dirimu sendiri, dan engkau tidak merasa marah pada mereka tentang apa yang diceritakannya itu. Adalah suatu aib jika engkau baru ketahui dan sadari kesalahan yang kamu lakukan, setelah hal itu jadi perbincangan orang lain." Artinya wasiat Rasulullah kepada kita, bersyukurlah kita jika masih ada orang yang ingin menegur kesalahan yang telah kita lakukan. Sebaliknya,
tercelalah kita apabila keburukan yang telah kita lakukan itu nanti kita pahami setelah menjadi perbincangan halayak umum. Pendengar yang saya muliakan, hadis ini sesungguhnya mengajarkan tentang budi pekerti dan kepribadian seorang muslim yang jujur, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memelihara kesempurnaan hubungan dengan Allah, setiap muslim diingatkan agar selalu memperhatikan perilaku keseharian meskipun berhubungan dengan hal-hal yang kadang dipandang sepele. Perilaku seorang muslim selalu dihubungkan dengan nilai keimanan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Pendengar yang saya muliakan, Islam banyak memberi tuntunan bagaimana manusia bersikap dan berperilaku terhadap sesamanya, serta bagaimana menata kehidupan sesuai dengan garis petunjuk Sang Maha Pencipta. Di samping itu, setiap muslim dianjurkan agar melakukan amal-amal unggulan atau amal-amal soleh dalam setiap satuan waktu yang kita jalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk tetap menjalankan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif untuk pendengar Suara Celebes FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.